Sesuatu yang harus disembelih dan sesuatu yang harus dibakar. Beresin. Jangan membuat hidupmu gak bisa bergerak maju gara-gara masa lalu yang menggigit engkau. Masa lalu yang memegangi ekormu seperti seekor tikus yang dipegangin. Dia cuma bisa ngangkat-ngangkat tangannya, ngangkat-ngangkat kakinya. Masa lalu itu harusnya selesai. Tapi siapa yang gak selesai masa lalunya, dia gak bisa kemana-mana. Lalu apa yang dikerjakan oleh Elisa? Dia menjadi pelayan. Saudara tahu nggak? Alkitab mencatat bahwa dia menjadi pelayan berapa lama? Ini kurang lebih 20 tahun. Di 1 Raja-Raja 18 itu nama Elia muncul dan hilang. Muncul disebutin Tuhan, masuk dalam daftar orang yang dipakai Tuhan. Hilang di ayat 21 ini, yang menjadi pelayan. Kapan muncul lagi? Ini muncul lagi di 2 Raja-Raja 2. Ini tuh 20 tahun. Gak ada tindakan apa-apa, gak ada perbuatan apa-apa. Tidak ada satupun yang perlu dicatat oleh Alkitab. Semuanya tenggelam, semuanya hening, semuanya tidak bersuara, karena dia menjadi pelayan. Tapi apa yang jadi pelayan dia belajar? Dia belajar tentang siapa? Kalau selama ini dia berada di punggung lembu, 20 tahun dia berada di punggung Nabi Elia. Dia kenali nabinya. Nabinya ini siapa? Nabinya itu waktu di Karmel, ini satu hal yang luar biasa. Gak ada nabi seperti Elia. Gak ada. Kemarau itu ketika dia ucapkan terjadi kemarau. Selesainya kemarau juga dia yang mengucapkan. Sepertinya kemarau itu dirancang hanya untuk Elia. Dia sembelih 450 nabi Baal dengan satu pedang. Sembelih. Itu sungai Kison. Itu berubah warnanya karena darah nabi-nabi Baal itu. Setelah itu dia berdoa. Kemarau berhenti dengan awan telapak tangan. Tapi hari itu sebenarnya Elia itu sedang berpusat pada dirinya sendiri. Saudara, kalau engkau berpusat pada dirimu sendiri, daging itu tuh selalu pengen mengambil alih. Daging itu selalu pengen kita mengasihani diri kita. Daging itu berkata, gak usah ibadah. Daging itu akan berusaha kalau kita sukses. Itu satu hari itu suksesnya tuh sederetan. Dan di situ daging itu mengambil alih. Kesalahannya Elia mengizinkan dagingnya menguasai. Itu kesalahan. Lalu apa yang terjadi dengan Elisa? Elisa belajar di punggung Nabi. Saya tidak mau berpusat pada dirinya sendiri. Elisa itu stabil hidupnya, gak berpusat kepada dirinya sendiri, gak mengizinkan daging menguasai. Dia izinkan rohnya terus berkembang dan berkembang. Sampai tulang-tulangnya aja itu bisa bangkitin orang mati. Apa kesalahannya Elia? Elia tuh bukan saja dia kedagingannya menguasai, tapi dia tidak mau menyelesaikan. 3 orang yang harusnya diurapi oleh Elia, Hazael, Yehu, dan Elisa. Tapi Elia cuma mengurapi 1 orang, yang 2 lagi tidak mau. Hari ini jangan sampai kedagingan menguasai engkau. Jangan sampai kedagingan mengambil alih. Mungkin di dalam pengurapan pun kedagingan bisa bekerja, bisa ngambil alih, bisa belokin, bisa supaya engkau berkata, kemuliaan Tuhan ya kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaanku juga perlulah Tuhan. Maka dia mencuri kemuliaan.
Gak banyak hamba Tuhan yang bisa stabil tuh, gak banyak. Gak banyak hamba Tuhan yang menyelesaikan dengan sempurna apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Elia mengajarkan setengah, Elisa mengajarkan selanjutnya. Belajarlah dari dua orang ini.